Selamat datang di Kerikil Kecil, tempat lo belajar hidup tanpa harus jadi superhero. Nah, hari ini kita mau bahas sesuatu yang jujur aja, gue juga masih sering kena. Perasaan tertinggal. Lo pernah ngerasa kayak gitu? Lihat story temen, udah nikah, punya rumah, kerja di luar negeri, terus lo cuma bengong di kamar, makan mie instan, mikir, gue ngapain aja selama ini? Atau lo lihat mantan yang dulu lo tinggalin, sekarang udah sukses, punya mobil baru, liburan tiap bulan. Sementara lo masih nyicil motor dan mikirin bayar listrik. Dan langsung deh rasa insecure nyerang kayak debt collector. Padahal lo tahu kan, lo nggak tahu perjuangan dia di balik layar. Lo cuma lihat highlight reelsnya aja, bukan behind the scenes-nya. Nah, video hari ini buat lo yang lagi merasa kayak gue ketinggalan zaman. Gue bakal kasih lo 5 bab penting biar lo bisa berhenti ngebandingin hidup lo dengan orang lain dan mulai fokus sama pertumbuhan lo sendiri. Karena hidup itu bukan lomba, ini jalan setapak dan gak masalah kalau lo jalan pelan asal lo tetap jalan. Yuk kita mulai. Lo tahu gak sih, media sosial itu ibarat teater. Setiap orang naik ke panggung, pakai kostum terbaik, latihan ekspresi, atur lighting, dan cuma muter adegan yang paling wow. Yang sedih, dipotong. Yang stres, nggak dipentaskan. Yang gagal, langsung off stage. Jadi waktu lo scroll feed dan lihat semua orang kayak hidup sempurna, liburan tiap bulan, makan di restoran mewah, punya pasangan idaman, kerja keren, lo bukan lagi lihat realita. Lo lagi nonton pertunjukan satu arah. Dan sayangnya, otak lo nggak bisa bedain antara tampilan dan kenyataan. Alhasil, lo langsung bandingin hidup lo yang utuh sama highlight reel orang lain yang udah diedit, difilter, dan dikemas rapi. Padahal lo tahu kan, lo nggak tahu perjuangan dia di balik layar. Lo coba lihat highlight reelsnya aja, bukan behind the scenes-nya. Nah, inilah masalah besar. Lo lagi membandingkan diri lo yang paling rawan dengan versi terbaik dari orang lain. Ini kayak lo makan mie rebus di kosan, terus bandingin rasanya sama foto mie instan di Agi TV yang dibikin sama food stylist profesional. Mana mungkin adil? Mie lo beneran dimakan, panas-panas, plus telur ceplok yang agak gosong. Tapi foto di iklan, disusun selama 2 jam, disemprot air biar kelihatan basah, dikasih lilin biar mie-nya kinclong. Nah, hidup di media sosial tuh persis kayak gitu. Semua di styling, semua di filter. Dan lo lagi lihat versi highlights dari hidup mereka. Sementara lo sendiri ngerasain semua babak, termasuk babak depresi, galau, dan bayar cicilan. Maka dari itu penting banget buat selalu ingat, media sosial itu bukan cerminan hidup, tapi etalase toko. Orang-orang cuma pajang barang-barang yang bikin mereka kelihatan hebat. Mereka nggak bakal posting status kayak, hari ini gue nangis 3 jam karena dipecat, atau gue lagi nggak punya duit buat bayar kontrakan. Yang viral tuh yang bikin orang bilang, wah hidup dia keren banget. Jadi jangan heran kalau lo merasa kayak lo satu-satunya yang gak berhasil. Karena sebenarnya semua orang juga punya perjuangan. Mereka cuma gak posting. Dan lo lagi ngerasain semuanya secara utuh. Itu bukan kelemahan, itu tanda lo hidup beneran. Jadi mulai sekarang coba ubah cara lo ngeliat media sosial. Jangan anggap itu sebagai tolok ukur kesuksesan. Anggap aja itu hiburan, kayak nonton drama Korea, seru, bikin iri. Tapi lo tahu itu cuma cerita. Kalau lo bisa nerapin itu, lo bakal berhenti ngerasa ketinggalan. Karena lo ngerti, yang lo lihat di layar HP itu bukan realita. Itu cuma panggung. Dan lo lagi hidup di balik layar, yang justru lebih nyata, lebih dalam, dan lebih manusiawi. Dan di dunia yang penuh topeng, menjadi manusia yang jujur pada dirinya sendiri, itu adalah bentuk keberanian tertinggi. Coba lo renungin, sejak kapan hidup jadi perlombaan? Dari SD, lo udah dikondisikan buat menang. Nilai terbaik, juara kelas, ranking 1. Terus pas kuliah, lo disuruh cari kerja cepat. Pas kerja, disuruh naik jabatan. Terus cepet nikah, punya anak, beli rumah, punya tabungan miliaran. Semua kayak ada checklist. Dan kalau lo belum ngecek semuanya, lo langsung dikasih cap belum berhasil. Padahal hidup itu bukan lomba. Ini bukan F1 bro.
ini jalan setapak di hutan. Ada yang jalan cepet tapi salah arah. Ada yang pelan tapi selalu tepat tujuan. Ada yang loncat-loncat, jatuh. Ada yang jalan biasa tapi sampai lebih awal karena nggak banyak berhenti buat pamer. Dan yang paling penting, setiap orang punya jalannya sendiri. Lo lahir dengan kondisi, latar belakang, trauma, mimpi, dan ritme yang beda. Maka dari itu, nggak mungkin lo bisa dibandingkan secara adil dengan orang lain. Filosofi Zen bilang, kalau kamu terus membandingkan dirimu dengan orang lain, kamu akan selalu merasa kurang atau sombong. Tapi kalau kamu bandingkan dirimu dengan dirimu kemarin, kamu akan selalu berkembang. Jadi, mending lo ukur kemajuan lo dari seberapa jauh lo udah berubah, bukan dari seberapa deket lo dengan hidup orang lain. Misalnya, lo dulu nggak bisa atur uang, sekarang udah bisa nabung. Itu kemenangan besar. Tapi jarang yang posting, alhamdulillah gue hari ini ngamarin siapa-siapa. Nah, karena itu nggak viral, justru sering dilupakan. Lu pernah nggak sih ngerasa kayak gue kayak nggak kemana-mana? Ya teman-teman udah nikah, punya rumah, kerja di luar negeri. Sementara lu masih di kos-kosan, makan mie instan, mikirin bayar listrik. Dan ngerasa kayak lu nggak ada perkembangan sama sekali. Tapi coba lu tanya diri sendiri. Sebenarnya lu nggak kemana-mana atau cuma jalannya lebih pelan dari yang lu kira? Karena seringkali kita nggak sadar kalau kita sebenarnya udah maju. Cuma karena jalannya nggak lurus kayak jalan tol, jadi kita anggap lu nggak sampai-sampai. Padahal lu bukan ketinggalan. Lu cuma lewat jalan yang beda, lebih berkelok, lebih dalam, dan lebih manusiawi. Bayangin gini, lu lagi naik gunung. Ada yang naik lewat jalur cepat, pakai kabel baja, lift, guide profesional, sampai atas dalam 2 jam. Terus lu lihat dia posting foto di puncak, senyum, caption, alhamdulillah sampai juga. Dan lu langsung mikir, waduh, gue masih di tengah-tengah, belum kelihatan puncaknya. Tapi lu lupa, lu naik lewat jalur tradisional. Jalannya sempit, licin, kadang hujan, kadang harus bantu pendaki lain yang kesel. Lu butuh waktu 5 jam. Tapi selama perjalanan, lu lihat air terjun indah, ketemu orang baik, belajar bertahan hidup, dan nyampe atas dengan rasa pencapaian yang jauh lebih besar. Nah, itu analoginya. Orang lain bisa cepat sampai tujuan karena mereka punya akses, dukungan, atau keadaan yang lebih mudah. Tapi lu mungkin bawa beban lebih berat. Trauma masa lalu, tanggungan keluarga, mental yang rapuh, atau healing yang butuh waktu. Jadi lu gak ketinggalan, lu cuma jalan dengan beban yang lebih besar. Dan lucunya, justru jalur yang tertinggal itu sering bikin lu lebih kuat. Orang yang langsung sukses, punya banyak uang sejak muda, atau langsung dapat pekerjaan idaman, kadang rapuh saat ada badai, karena mereka gak pernah belajar survive. Tapi lu udah biasa jatuh, lu udah sering gagal. Lu tahu rasanya bangun dari nol berkali-kali, dan itulah yang bikin lu tahan banting. Lu bukan cuma pengen sukses, tapi lu pengen bertahan sebagai manusia yang baik di tengah semua tekanan. Itu nilai yang gak bisa diukur dari gaji, mobil, atau follower. Tapi itu yang bikin lu jadi pemenang sejati dalam jangka panjang. Karena hidup bukan soal siapa duluan sampai, tapi siapa yang bisa tetap tegak meski sering dijatuhkan. Jadi daripada iri sama pencapaian orang lain, mending lu refleksi. Apa aja yang udah lu lewatin? Lu dulu gak bisa atur uang, sekarang bisa nabung. Lu dulu gampang marah, sekarang bisa kontrol emosi. Lu dulu ngerasa gak dicintai, sekarang mulai belajar sayang diri sendiri. Itu semua adalah kemenangan kecil yang terus terjadi tanpa kamu sadari. Dan karena gak viral, karena gak bisa difoto, justru sering dilupakan. Padahal pertumbuhan paling nyata itu terjadi hal-hal yang gak terlihat. Kayak akar pohon gak kelihatan, tapi yang bikin pohon bisa tahan angin ribut. Nah, lu mungkin belum punya daun hijau lebat seperti orang lain, tapi akar lo bisa jadi jauh lebih kuat. Maka dari itu, stop bilang gue ketinggalan. Ganti dengan gue lagi jalan sesuai ritme gue. Karena setiap manusia punya waktu dan prosesnya sendiri. Ada yang cepet dewasa karena dipaksa kehidupan. Ada yang lambat karena butuh waktu buat sembuh. Ada yang langsung nikah karena udah siap. Ada yang baru mau fokus ke diri sendiri dulu. Semua valid, semua benar. Yang penting, lu tetap jalan, lu tetap coba, lu tetap percaya bahwa besok bisa lebih baik.
Dan saat lo akhirnya nerima bahwa lu nggak perlu kayak dia, lu bakal nemu damai. Karena damai itu bukan datang dari pencapaian orang lain, tapi dari penerimaan bahwa lu udah cukup baik, bahkan sebelum lu jadi hebat. Ada istilah psikologi namanya social comparison theory. Teori kalau manusia punya kecenderungan alami buat bandingin diri sama orang lain buat evaluasi diri. Tapi di era digital, teori ini jadi racun. Karena lu nggak cuma bandingin sama tetangga atau teman kantor, tapi sama ribuan orang dari seluruh dunia yang kebanyakan hidupnya difilter, diedit, dan dikemas buat dikonsumsi. Dan efeknya, lu jadi gampang merasa tidak cukup cantik, tidak cukup kaya, tidak cukup produktif, tidak cukup hebat. Lu mulai meremehkan pencapaian kecil lu. Cuma naik gaji 10%, gak kayak dia yang gajinya 3 kali lipat. Padahal itu progres. Tapi karena lu bandingin, lu anggap itu gagal. Inilah yang disebut comparison trap, jebakan perbandingan yang bikin lu stuck, minder, dan kehilangan makna hidup. Solusinya apa? Batasi konsumsi konten yang bikin lu insecure. Unfollow akun yang bikin lu merasa gue udah gak cukup baik. Ganti dengan konten yang menginspirasi tanpa membuat lu merasa rendah. Dan yang paling penting, mulai catat kemajuan lu sendiri. Bisa lewat jurnal, notes HP, atau voice memo. Tiap minggu tanya, apa yang udah gue capai? Apa yang udah gue pelajari? Apa yang bikin gue bangga sama diri gue sendiri? Itu semua adalah kemenangan kecil yang terus terjadi tanpa kamu sadari. Dan karena gak viral, karena gak bisa difoto, justru sering dilupakan. Padahal, pertumbuhan paling nyata itu terjadi di hal-hal yang gak terlihat. Kayak akar pohon gak kelihatan, tapi yang bikin pohon bisa tahan angin ribut. Nah, lu mungkin belum punya daun hijau lebat seperti orang lain, tapi akar lu bisa jadi jauh lebih kuat. Daripada terus-terusan lihat hidup orang lain buat ukur seberapa berhasil lu, mending lu mulai tanya diri sendiri. Gue pengen jadi siapa 5 tahun lagi? Bukan dalam hal materi doang, kayak punya mobil atau rumah, tapi dalam hal karakter, hati, dan kedamaian batin. Lu pengen jadi orang yang lebih sabar, lebih peduli sama keluarga, lebih tenang hadapin masalah, lebih jujur sama perasaan. Itu tujuan yang jauh lebih bermakna daripada sekedar mau kayak dia. Karena kalau lu fokus ke versi terbaik dari diri lu sendiri, lu gak akan gampang goyah lihat kesuksesan orang lain. Lu bakal mikir, oh, dia milih jalan itu, bagus buat dia, tapi gue punya misi gue sendiri. Kalau lu punya gambaran jelas tentang siapa lu pengen jadi, lu gak akan mudah terjebak di comparison trap. Lu udah punya kompas batin. Misalnya, lu tahu lu pengen jadi orang yang bisa bikin orang lain nyaman. Bukan karena lu kaya atau terkenal, tapi karena lu dikenal sebagai teman yang selalu ada, yang bisa diajak curhat, yang gak suka ngejudge. Nah, tiap kali lu bandingin diri lu sama orang yang kayaknya lebih sukses, lu tinggal tanya, apakah itu membawa gue lebih deket ke versi terbaik gue? Kalau enggak, ya udah, skip aja. Karena lu nggak lagi ngukur hidup lu dari likes, follower, atau gaji orang lain, tapi dari seberapa dekat lu dengan jati diri lu sendiri. Dan itu adalah bentuk kebebasan tertinggi. Filosofi Jepang Ikigai bilang bahwa hidup yang bermakna itu ada di persimpangan antara apa yang lu cintai, apa yang lu jago, apa yang dibutuhkan dunia, dan apa yang bisa dibayar untuk itu. Tapi yang sering dilupa, semua titik itu harus dimulai dari diri lu sendiri, bukan dari ekspektasi orang lain. Kalau lu paksa ikut jalur orang lain cuma karena mereka sukses, lu bisa sampai, tapi mungkin lu ngerasa hampa. Tapi kalau lu jalan sesuai passion, nilai, dan ritme lu, meski pelan, lu bakal ngerasa puas. Karena lu gak cuma mencapai tujuan, lu menikmati prosesnya. Dan di dunia yang terlalu fokus pada hasil, menikmati proses itu adalah bentuk perlawanan yang sangat manusiawi. Jadi, mulai sekarang ubah standar lu. Daripada mikir apa yang belum gue punya, tanya apa yang udah gue lakuin buat jadi lebih baik. Lu udah bisa bangun pagi tanpa nuda-nuda, itu progres. Lu udah bisa bilang tidak ke hal-hal yang bikin lu stres, itu keberanian. Lu udah bisa maafin diri lu sendiri karena salah, itu kedewasaan. Semua hal kecil itu adalah batu-batu kecil yang menyusun jalan menuju versi terbaik lu. Dan meskipun gak bisa difoto atau dipamerin, mereka adalah fondasi dari hidup yang damai dan bermakna.
Karena kesuksesan sejati bukan soal punya apa, tapi soal jadi apa lu di tengah semua ujian. Maka dari itu, lepaskan beban buat harus kayak dia. Ganti dengan tekad buat jadi versi terbaik dari diri gue. Karena lu nggak lahir buat jadi salinan orang lain, lu lahir buat jadi orisinalitas yang utuh. Dan di akhir cerita, yang diingat bukan siapa yang duluan punya apa, tapi siapa yang bisa tetap jadi diri sendiri tanpa kehilangan rasa hormat ke hidup. Jadi, terus jalan. Pelan-pelan juga nggak apa-apa. Yang penting lu tetap melangkah, bukan karena pengen samain orang lain, tapi karena lu pengen sampai ke tempat di mana lu akhirnya bisa bilang, ini aku, dan aku cukup. Karena disitulah, lu bener-bener menang. Jadi gini, lu nggak ketinggalan, lu cuma lagi jalan di jalur yang beda. Hidup lu nggak punya orang lain, ini punya lu. Dan nggak masalah kalau lu belum punya apa-apa yang mereka punya. Yang penting, lu tetap jalan, lu tetap coba, lu tetap percaya bahwa besok bisa lebih baik. Karena kesuksesan sejati bukan soal punya mobil mewah atau kerja di luar negeri, tapi soal bisa tetap jadi manusia baik meski hidup sering nggak adil. Dan kalau lu bisa sabar, jujur sama perasaan, dan terus melangkah meski pelan, itu artinya lu udah menang. Bukan menang di mata orang, tapi menang di hati lu sendiri. Dan kemenangan kayak gitu nggak bisa dibeli, nggak bisa dipalsuin, dan nggak akan pernah hilang. Jangan biarkan feed Instagram, omongan tetangga, atau ekspektasi keluarga ngatur harga diri lu. Lu lebih dari angka, lebih dari status, lebih dari pencapaian yang bisa difoto. Lu adalah proses, lu adalah usaha, lu adalah harapan yang masih bernapas. Dan selama lu masih punya hati yang ingin berkembang, lu yang pernah ketinggalan. Lu cuma butuh sedikit lebih banyak kasih sayang ke diri sendiri. Karena kadang-kadang yang bikin lu merasa nggak cukup, bukan karena lu kurang, tapi karena lu terlalu jarang bilang, gue udah hebat banget bisa sampai sini. Jadi, mulai sekarang ganti standar lu. Jangan ukur diri dari siapa yang duluan. Ukur dari seberapa jauh lu udah berubah. Dari broken, jadi healing. Dari baper, jadi aware. Dari iri, jadi syukur. Itu pertumbuhan nyata. Dan itu patut dibanggakan. Terima kasih udah nonton sampai habis. Kalau lu ngerasa video ini nyambung sama perasaan lu, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain notifikasi. Biar lu nggak ketinggalan konten-konten healing lainnya di Kerikil Kecil. Di sini, kita nggak cari jawaban besar. Kita cuma cari kerikil-kerikil kecil yang bisa bikin langkah lu jadi lebih ringan.